Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astuti Pangajo dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi filsafat ketuhanan dalam Islam. Ketuhanan berarti sifat-sifat luhur mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan kekuatan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Jadi, filsafat ketuhanan dalam Islam bisa diartikan juga yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat Muslim. Keimanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, pengharapan, ikhlas, kekhawatiran, tidak dalam ridhonya, dan tawakal menjadi nilai yang harus ditumbuhkan secara subur dalam pribadi muslim yang tidak terpisah dengan aspek pokok ajaran yang lain dalam Islam. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Yang pertama adalah pemikiran barat. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh terhadap kehidupan. Selanjutnya ada animisme. Menurut pemahaman ini, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bandanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup. Selanjutnya ada politeisme. Pemahaman ini percaya pada roh yang lebih dari yang lain, yaitu disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya ada henoteisme. Menurut pemahaman ini, manusia masih mengakui Tuhan atau ilah bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Kemudian ada monoteisme. Dalam monoteisme ini hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Selanjutnya, pemikiran umat Islam. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Aliran-aliran tersebut yaitu ada Mu'tazilah, merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Selanjutnya, Qadariyah, berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Kemudian ada Jabariyah yang berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat, semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Yang terakhir ada Asy'ariyah atau Maturidiyah. Hampir semua pendapat dari kedua aliran ini berbeda di antara aliran Qadariyah dan Jabariyah. Keimanan diambil dari kata iman yang secara bahasa diartikan percaya. Namun setelah mendapat imbuhan ke dan an, maka kata tersebut bisa diartikan menjadi suatu nilai religius yang dimiliki oleh setiap muslim untuk cenderung melakukan segala hal sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan yang dijalaninya teratur sedemikian rupa. Dari definisi tersebut, tentunya kita bisa melihat syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap individu yang mengharapkan keimanan tersebut. Syariat itu tiada lain adalah keadaan muslim. Keimanan yang dimiliki oleh setiap individu manusia di alam dunia ini berbeda-beda. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa keimanan seseorang itu bisa meningkat dan berkurang. Kita bisa menemukan bahwa keimanan adalah suatu hal yang mutlak. Proses terbentuknya iman. Iman mulai terbentuk dan berproses sejak janin masih berada dalam rahim sang ibu. Apa yang dimakan ibu, sikap hidup dan psikologis, serta aktivitas kedua orang tuanya akan mempengaruhi perkembangan keimanan seorang anak. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesinambungan. Secara metodologis, ada beberapa prinsip dan penanaman iman, yaitu
prinsip pembinaan berkesinambungan, prinsip internalisasi dan individualisasi, prinsip sosialisasi, prinsip konsistensi dan koherensi, prinsip integrasi. Tanda-tanda orang yang beriman. Jika disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar, senantiasa bertawakal, tertib dalam melaksanakan salat, menafkahkan rezeki yang diterimanya, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, memelihara amanah dan menepati janji, berjihad di jalan Allah dan suka menolong, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Hal-hal yang merusak iman yang pertama ada syirik, adalah menyekutukan Allah, dan ridah, yaitu keluar dari ajaran Islam. Konsep ketakwaan. Takwa berasal dari kata waka, yaki, wakayah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. Yang ketiga, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, atau dengan kata lain, memelihara ibadah formal. Selanjutnya ada menepati janji, yang dalam pengertian lain adalah memelihara kehormatan diri. Sabar di saat kepayahan, kesusahan, dan waktu perang, atau dengan kata lain memiliki semangat perjuangan. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan oleh orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunan Rasul, yakni orang yang melaksanakan salat sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahkan rizkinya untuk mendukung tegaknya ajaran Allah. Iman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya akan memberikan daya kebaikan yang kuat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, hingga sifat-sifat luhur dan akhlak mulia itu pada akhirnya akan menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, dan orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang berakhlak mulia merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.